excelsis, in excelsis. Saudari-saudara pecinta rehat yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat. Hari ini, Selasa 8 November 2022, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Frater Lamro Siregar. Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Tema untuk kita renungkan di pagi hari ini sebelum mengawali kegiatan kita adalah Serpus Serporum Dei. Paus Fransiskus pernah mengungkapkan bahwa dirinya di hadapan Allah adalah Serpus Serporum Dei, yang berarti hamba dari hamba Allah. Tentu dalam struktur hierarki Katolik, pemimpin tertingginya adalah Sri Paus, yang dianggap sebagai pengganti Petrus, murid Yesus. Petrus adalah murid yang dipilih Yesus untuk menggembalakan umatnya. Ungkapan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus sendiri adalah sikap dasar yang perlu dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Tersirat dalam ungkapan itu bahwa sebagai pengikut Kristus, dia mau melayani dengan penuh kerendahan hati. Kerendahan hati memang sangat penting dalam melayani. Bahkan jika kita tidak memiliki kerendahan hati, kita akan mengalami kesulitan dalam pelayanan. Bahkan pelayanan itu muncul karena didorong oleh kerendahan hati. Artinya, kerendahan hati dan pelayanan merupakan dua sikap yang tidak bisa terlepaskan. Apabila kita membaca bacaan pertama pada hari ini, sehubungan dengan pengajaran penting dalam membangun kekeluargaan dan kemasyarakatan yang baik. Bagaimana dalam ayat 5 dituliskan tentang hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Dalam bacaan pertama ini bisa kita pahami sebagai awal dan dasar pertama kita melayani adalah keluarga. Semua keluarga orang beriman diharapkan dapat menjadi keluarga kudus Nazaret. Para orang tua di dalam bacaan pertama diajak untuk mengajarkan hal-hal yang baik dan yang sehat kepada orang muda, supaya dengan nasihat para orang tua dapat menjadikan masukan kepada orang muda, dan kelak ketika mereka membangun keluarga tidak lagi merasa kaget dengan keluarga baru yang mereka bangun. Supaya dengan demikian juga mereka tidak pernah berucap ketika melayani suaminya, "Enak saja, di rumah saya saja tidak pernah masak. Semuanya disediakan oleh orang tua saya." Atau begitu juga dengan suaminya,
Enak saja, saya disuruh bekerja dan untuk mencari uang. Saya di rumah saya aja tinggal minta duit aja kepada ibu saya. Maka disinilah peran penting dari nasihat Bapak Ibu untuk kepada anak-anak muda sekarang. Sedangkan dalam setiap keluarga sangat pentinglah kerendahan hati dan pelayanan. Sebab tanpa kerendahan hati dan pelayanan, keluarga sebagai tempat ternyaman kita seolah-olah beban salib yang tidak terpikul. Bahkan keluarga yang seharusnya menjadi tempat kudus bagi setiap orang, tampaknya seperti neraka. Maka saudara-saudari yang terkasih, jika keluarga kita tidak pernah harmonis, jangan pernah bertanya, kenapa? Tetapi bertanyalah, mengapa di dalam keluarga kita tidak pernah menghadirkan pelayanan yang penuh rendah hati? Bahkan masih pantaskah kita disebut sebagai pengikut Kristus jika kita saja tidak memiliki kerendahan hati, sekaligus tidak pernah melayani di tengah-tengah keluarga? Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun keluarga kita masing-masing menjadi keluarga kudus Nazaret dengan sikap kita yang penuh rendah hati melalui pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati.